Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai latihan persiapan UAS aljabar linier yang nomor 4-nya. Yang nomor 4 kita pelajari. Yang dipertanyakan dalam soal tersebut, bagaimana nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Dari matriks A ya. Bagaimana nilai dan vektor eigennya. Di sini kita akan menulis vektor dalam bentuk kolom ya. Jadi kalau dalam bentuk kolom itu satu kolom dengan beberapa baris. Jadi satu kolom dengan lebih dari dan barisnya lebih dari satu ya. Kolomnya harus satu. Konsentrasi dan berhitungnya lebih maksimal akibat dari penulisan vektor kolom itu. Kita mulai dari pencarian nilai eigen. Berawal dari proses persamaan karakteristik. Ini persamaan karakteristik namanya. 0 di sini adalah vektor 0. Jadi vektor dengan komponennya 0. Oke. Lambda I dikurang A kali vektor V sama dengan vektor 0. Kita ganti prosesnya substitusi dengan cara aljabar. Berarti yang diketahui I dan A, kita ganti I nya jadi 1 0 0 1. Kita mengganti I sesuai dengan ukuran matriks A. Jadi matriks A di sini 2 kali 2, maka identitasnya juga 2 kali 2. Kenapa? Agar bisa melakukan proses pengurangan matriks. Ingat ya, pengurangan atau penjumlahan matriks kan syaratnya ordernya harus sama, makanya kita menyesuaikan identitasnya, ordernya. Lakukan proses aljabarnya. Ini matriks kali bilangan, lambda ini bilangan ya, bilangan dikalikan matriks, maka masing-masing dikalikan ke lambda. Lambda kali 1 lambda, lambda kali 0 0, lambda kali 0 0, lambda kali 1 lambda. Oke, lakukan proses aljabarnya. Penjumlahan matriks atau pengurangan di sini. Lambda dikurang 1, lambda kurang 1. Jadi teman seletak ya. Elemen yang seletak harus kita kurangkan. 0 kurang 1, 0 kurang 1, lambda kurang 1. Pastikan tata letaknya. Lakukan proses perhitungan yang bisa dilakukan. Lambda kurang 1 tidak bisa, berarti tetap. 0 kurang 1 menghasilkan min 1, 0 kurang 1 menghasilkan min 1, lambda kurang 1 nggak bisa dilakukan perhitungan. Oke, sudah bentuk yang paling sederhana. Untuk menentukan lambda, jadi kita selesaikan sampai yang bentuk paling sederhana ya. Untuk menentukan lambdanya, mencari determinan dari matriksnya. Matriks yang kita lakukan penyederhanaan tadi. Determinan 2 kali 2. Ini kan ordernya berarti barisnya 2, kolomnya 2 ya. Maka A kali D kurang B kali C. Ingat kembali pada konsep determinan 2 kali 2 ya. Maka penulisan determinan dengan kurung lurus. Berarti min 1 lambda kurang min 1 kali lambda kurang min 1. Ini dia, lambda kurang min 1 kali lambda kurang min 1 dikurang min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 hasilnya 1, maka di sini 1. Oke, lakukan proses aljabarnya, perhitungan secara disederhanakan kembali. Berarti lambda kali lambda, lambda pangkat 2, lambda kali min 1 tambah min 1 kali lambda, maka hasilnya min 2 lambda ya, lambda ya, min 2 lambda ya, min 2 lambda, min 1 kali min 1 1, jadi min 1 kali 1 positif 1 dikurang 1, jadi kurang 1 dari sini. Jadi yang awal ini merupakan proses buka kurung dari hasil yang di atas. Jadi ini kan perkalian, ini kita selesaikan ya. Oke, kita sederhanakan. Mana yang bisa dilakukan perhitungan kita lakukan. Ini habis 0, maka menyisakan lambda kuadrat dikurang 2 lambda sama dengan 0.
Di sini proses pemfaktoran karena kita ingin menentukan nilai lambda tadi. Jadi kita mengupayakan penyelesaian lambda. Nah, ingat konsep-konsep dalam pembelajaran sekolah bagaimana menyelesaikan ketika pangkat 2. Jadi dia lakukan secara pemfaktoran. Jadi pemfaktorannya berarti lambda dikali lambda kurang 2. Jadi lambda kali lambda kurang 2 sama dengan 0. Proses sebelah kanan tetap 0 ya. Ingat proses perhitungan ketika A dikali B sama dengan 0. Jadi maka secara sifat bilangan A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya. Jadi di sini A-nya harus bernilai 0. Jadi A bernilai 0 dan B juga bernilai 0 karena ini sifat bilangan. Ini kan bilangan ini. Bilangan determinan menghasilkan bilangan. Maka ini berlaku sifat bilangan. Akibatnya ini A, ini B. Berarti A-nya lambda, berarti lambda sama dengan 0. B-nya lambda kurang 2 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan. Maka posisinya pindah ruas min 2 ke sebelah kanan ya, maka lambda kurang 2. Lambda kurang 2. Dah, kita kan tadi ingin menentukan lambda. Sudah ditemukan lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 2. Selesai penyelesaian kita. Jadi nilai eigen dari matriks A-nya 1, 1, 1 adalah 0 dan 2. Untuk menentukan vektor eigen, kita berawal dari ini, sebenarnya langsung bisa ini dari sini, dari matriks. Nih, dari matriks yang ini kita ingat kembali, kita salin kembali. Ini saya menuliskan dari proses awal lagi ya. Dari proses awal sebenarnya bisa langsung dari proses yang sudah penyederhanaan matriks. Ini kan penyederhanaan matriksnya tadi nih. Nih, di sini penyederhanaan matriks yang di awal tadi. Nah, ini posisi penyederhanaan matriks tadi. Jadi penyederhanaan matriks ini kita substitusi lambdanya 0. Jadi kan lambda tadi ada dua macam tuh, ada 0 dan ada 2. Maka masing-masing kita cari untuk lambda sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, kita ganti lambdanya sama dengan 0. Nah, ketika lambda kita ganti dengan 0 dan V-nya juga matriks vektor dengan 2 baris. Kenapa 2 baris? Karena matriks A-nya 2 baris tadi ya. Maka substitusi 0. 0 kurang 1 min 1, min 1, 0 kurang 1, V1, V2. Maka disederhanakan lagi proses perhitungannya yang bisa dilakukan. 0 kurang 1 hasilnya min 1. Di sini juga min 1. Terbentuklah ini perkalian matriks ya. Perkalian matriks, ingat polanya min 1 kali V1. Min 1 V1 ditambah min 1 kali V2 kurang V2 jadinya ya. Jadi min 1 min V1 kurang V2 dikurang V2 sama dengan 0. Itu baris pertama. Baris kedua dengan cara yang sama, pola perkalian matriks. Min 1 kali V1 berarti min V1 dikurang V2 karena min 1 kali V2 ya. Ingat proses perkalian matriksnya. Setelah kita lakukan SPL-nya tadi, setelah kita dapatkan SPL-nya, ini kan SPL jadi ini. Nah, lihat, oh ternyata persamaan satu sama dengan persamaan kedua nih, atau persamaan kedua sama dengan persamaan pertama. Sama persis ya. Artinya jika sama atau kelipatannya, ini berarti kan kelipatan, satu kali kelipatannya nih. Jadi 1 dikali barisan pertama, hasil baris kedua juga. Jadi artinya kelipatan dari baris itu menentukan proses ya. Untuk penyelesaian SPL itu bermakna bahwa SPL tersebut memiliki solusi tak hingga. Jadi karena SPL-nya tadi ini menghasilkan persamaan yang sama, baris 1 dan baris kedua, kita proses aja dari persamaan pertama. Jadi min V1 kurang V2 sama dengan 0. Maka disederhanakan lagi aljabarnya, pindah ruas V2-nya min V1 kurang V2. Berarti V1 sama dengan dibagi, berarti pindah negatifnya ke sebelah jadi pembagian ya.
di P2 dibagi dengan min 1, maka hasilnya min P2. Ini menunjukkan artinya seperti yang tadi saya katakan, solusinya tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena P1 sangat bergantung dengan P2. Hanya ini persamaan yang keluar. Nah, akibatnya ketika V-nya kita misalkan dengan angka 1, maka V1 didapatkanlah min 1. Ini salah satu solusi ya, salah satu solusinya. V2-nya dimisalkan dengan 1, maka V1-nya min 1. Kalau V2-nya kita misalkan dengan 2, bisa juga, boleh Anda memisalkan dengan 2, maka V1-nya berarti V1-nya adalah min 2. Kenapa min 2? Karena kita pakai persamaan ini tadi, V1 sama dengan min V2. Akibatnya salah satu solusi yang dari vektor agennya, jadi vektor agennya kan dari V1 V2, salah satu solusinya adalah V1 dulu, berarti V1 min 1 dan 1. Nah, solusi yang lainnya apa? Bisa min 2 sama 2. Jadi V1 dulu ditulis ya, min 2 sama 2. Berarti kalau V1-nya min 3, berarti V2-nya 2. Seperti itu. Ini salah satu saja. Nah, selesai mencari vektor agen dengan lambdanya 0. Sekarang dengan nilai agen lambdanya 2. Dengan proses yang sama seperti tadi. Jadi kita berawal langsung saja bisa kita manfaatkan dari persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi, matriks yang sudah kita sederhanakan ini tadi ya. Substitusikan lambdanya 2. Lakukan lambdanya 2 substitusi. Ini proses aljabar sangat ditekankan. Lakukan proses perhitungannya di sini 1 yang 1 sama min 1 tetap. Lakukan perkalian matriksnya, ini karena matriks, ini matriks, lakukan perkalian matriks. 1 P1 hasilnya P1 ditambah min 1 kali V2, berarti kurang V2 sama dengan 0. Baris pertama. Baris kedua, min 1 kali V1 berarti min V1 ditambah V1 kali V2 plus V2. Jadi ini konsep perkalian matriks ya. Nah, perhatikan. Ini kelipatan ini. Baris ketika persamaan pertama kita kalikan min 1 kita kalikan V1 kurang V2 kita kalikan ya dengan 0. Semua barisnya kita kalikan 0, maka hasilnya min 1 kali V1 hasilnya min V1, min 1 kali min V2 berarti positif V2 sama dengan 0 kali 1 juga, ini sebelah kanan juga sebelah dengan 1, berarti dikalikan dengan min 1 ya, berarti 0. Nah, karena kelipatan seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelum ITS penyelesaian SPL. Jika dia merupakan kelipatan, maka SPL tersebut memiliki solusi yang banyak atau solusi tak hingga. Dia memiliki solusi yang tak hingga. Jadi salah satu persamaan saja kita pakai. Persamaan pertama yang saya gunakan di sini. Maka V1 kurang V2 sama dengan 0. Pindah posisi aljabarnya, V1 sama dengan V2. Artinya ini kita pakai untuk menentukan vektor agennya. Nah, ketika V1-nya kita misalkan 1, maka V2-nya juga 1. Karena dia sama kan, V1 sama dengan V2. Jadi salah satu solusinya 1, 1. Atau solusi lainnya 2, 2. Atau 3, 3. Ya, masih banyak solusi lainnya. Tapi dengan catatan V1 sama dengan V2. Jadi cukup sekian pembahasan kita mengenai nomor 4. Kesimpulannya untuk penyelesaian nilai dan vektor agen ini, terutama pertama yang kita cari itu adalah nilai agennya. Kita pertama kali mencari nilai agen menggunakan konsep persamaan karakteristik. Lakukan proses aljabarnya yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya. Lakukan proses perhitungan determinan. Nah, proses perhitungan determinan ini konsep sekolah Anda harus kuat. Bagaimana menyelesaikan lambdanya dengan menggunakan konsep polinom, namanya polinom ya, berpangkat. Oke, selanjutnya ada dapat agen. Kita substitusi nilai agennya ke persamaan yang kita sederhanakan tadi.
dapat nilai SPL, penyelesaian SPL-nya lagi. Jadi konsep penyelesaian SPL digunakan dalam penyelesaian untuk menentukan vektor eigen ini. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.